Nah, jadi kita sudah mempunyai satu penggal saluran sungai ya, saluran drainase jaraknya 100 meter dengan ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan 11 cross section dengan jarak cross sectionnya itu adalah per 10 meter ya. Dengan bentuk saluran penampangnya itu adalah trapesium ya. Jadi kalau kita klik di sini ya, bentuknya seperti ini ya cross section kita. Kemudian pada bagian 50 meter cross sectionnya seperti ini ya, sama-sama trapesium dan hasil interpolasi tadi. Baik, ini kita simpan file geometric datanya dengan cara pilih file new geometric data, kemudian kita pilih file save geometry data, kemudian kita masukkan namanya adalah saluran drainase trapesium. Nah, bisa nama apa saja, misalnya ini saya contohkan saluran drainase trapesium. Saya pilih OK di sini. Kemudian sekarang dia sudah tersimpan dengan nama yang baru yaitu saluran drainase trapesium. Saya close di sini, maka di sini sudah ada tambahan file geometri yang bernama saluran drainase trapesium yang baru saja kita buat tadi. Nah, selanjutnya kita perlu memasukkan data alirannya. Nah, di sini saya akan memodelkan aliran mantap terlebih dahulu. Untuk memasukkan datanya, kita bisa menggunakan pilih edit, kemudian steady flow data, atau kita menggunakan di sini ada shortcut ya. Ada tools di sini namanya view or edit steady flow data. Saya pilih di sini. Kemudian di sini ada jendela tampilan untuk data aliran mantapnya. Ya, di sini kita bisa memasukkan atau bisa mensimulasikan sampai dengan 32.000 jumlah profil aliran ya, cukup banyak sekali bahkan kalau kita menghitung satu profil aliran saja menggunakan metode standar step method atau metode tahapan standar untuk aliran yang tidak seragam, maka kita bisa saja membutuhkan waktu yang cukup lama berjam-jam ya, seperti itu. Nah, di sini saya akan memasukkan dua profil sekaligus. Di sini saya masukkan dua ya. Maka di sini ada dua nilai yang bisa kita masukkan dengan singkatan atau label namanya adalah PF1, PF2, yaitu ada peak flow 1 dan peak flow 2. Misalnya kita akan memasukkan debit banjir 1 dan debit banjir 2. Kemudian untuk memasukkannya secara otomatis reforestation yang akan dimasukkan itu adalah nilainya adalah reforestation 100, yaitu penampang saluran yang di bagian hulu tadi. Nah, ini kenapa kita secara otomatis menggunakan penampang saluran yang di hulu? Karena secara teori di hidrolika kondisi batas aliran itu ada dua, yaitu kondisi batas hulu dan hilir. Kondisi batas hulu itu berupa debit ya, sedangkan kondisi batas di hilir untuk aliran yang umumnya aliran subkritik itu biasanya adalah berupa level muka air. Maka pada reforestation 100 bagian hulu tadi kita masukkan nilai debit kita, misalnya kita ambil nilainya 10 meter kubik per detik ya. Di sini ada keterangannya, satuannya meter kubik per detik. Kemudian yang kedua adalah misalnya saya ambil dengan yang lebih besar debit, misalnya periode ulang yang lebih besar, misalnya 40 meter kubik per detik, seperti itu. Kemudian jangan lupa di sini ada pilihan untuk sini kita apply data dulu ya. Kemudian jangan lupa di sini ada reach boundary condition. Kita perlu memasukkan kondisi batas di bagian hilirnya. Nah, kita pilih di sini reach boundary condition. Kemudian di bagian hilirnya kita downstream, ya kita pilih dulu downstream. Di sini ada keterangan untuk memasukkan level muka airnya mana yang akan kita masukkan. Apakah nilai non water surface, misalnya ada level muka air surut atau level muka air pasang yang ingin kita lakukan simulasi, atau kita menggunakan kedalaman kritik atau critical depth, atau kita bisa menggunakan kedalaman normal atau normal depth, atau kita bisa menggunakan nilai dari rating curve kita. Nah, misalnya di sini saya contohkan kita menggunakan kedalaman normal saja. Kemudian berapa nilai slope atau nilai kemiringan dari saluran kita, karena tadi saluran kita adalah 5%, maka 5 per mil, maka kita di sini isikan 0,005 seperti itu. Baik, di sini sudah terisikan untuk kedalaman normal atau kondisi batas kedalaman normal dengan kemiringan 0,005 pada kondisi batas hilirnya sudah diinputkan. Sekarang kita pilih OK di sini. Dan sekarang kita pilih file, kita pilih save flow data, kemudian kita masukkan itu adalah debit ya, atau aliran mantap ya, 10 dan
40 meter kubik per detik ya. Artinya bisa nama apa saja. Di sini saya contohkan aliran mantap 10 dan 40 meter kubik per detik. Saya pilih OK di sini. Kemudian saya close. Maka di sini sudah ada tambahan lagi data untuk steady flow-nya, yaitu aliran mantap dan 10 dan 40 meter kubik per detik yang baru saja kita buat ya. Nah, selanjutnya terakhir kita perlu memasukkan di sini adalah file plan-nya. Jadi kalau kita sudah menggunakan steady flow salah satu saja, maka unsteady flow tidak perlu kita masukkan. Tapi kalau kita ingin mensimulasikan aliran tak mantap, maka steady flow-nya kita tidak gunakan, melainkan unsteady flow-nya yang kita masukkan datanya. Nah, terakhir kita akan masukkan file plan-nya di sini atau rencana simulasi kita. Caranya kita pilih run ya. Steady flow analysis ya, analisis aliran mantap, atau kita di sini ada tombol namanya perform a steady flow simulation. Nah, kemudian di sini saya pilih file ya, kemudian pilih new plan atau rencana baru. Saya isikan misalnya simulasi aliran mantap ya. 10 dan 40 meter kubik per detik. Saya pilih OK di sini ya. Kemudian diminta untuk memasukkan nama short identifier, semacam label singkat lah untuk file dari aliran mantap ini. Misalnya saya masukkan saja untuk steady, saya berikan simbol S steady flow atau SF steady flow, bisa seperti itu. Kemudian 10 40 artinya 10 meter kubik dan 40 meter kubik sebagai penanda saja atau sebagai ciri saja agar kita mudah untuk mengidentifikasi filenya nanti, karena kalau kita membuat project yang cukup banyak maka file ini akan bisa banyak sekali. Saya pilih OK di sini. Kemudian kembali lagi kita pilih run steady flow analysis. Kemudian rezim aliran di sini ada pilihan apakah dia subcritical, aliran subkritik, supercritical atau aliran superkritik, ataupun aliran mix campuran. Nah, di sini karena kita pastikan bahwa alirannya adalah subkritik, maka kita pilih aja saja subkritik. Namun kalau misalnya kita alirannya superkritik, maka kita alirannya supercritical yang kita pilih sini, atau mix kalau kita tidak yakin apakah dia subcritical atau supercritical. Namun kondisi batas yang harus kita masukkan itu adalah kondisi batas di hulu, debit dan level muka air, dan di hilir adalah level muka air saja, seperti itu. Di sini saya pilih compute untuk memulai melakukan perhitungan ataupun simulasinya. Oke, nah jadi hasil simulasi kita ini menunjukkan bahwa sudah selesai perhitungannya dan tidak ada masalah, lancar, sukses ya. Semuanya berjalan dengan baik, tidak ada error, tidak ada warning di sini, maka hasil simulasi bisa kita akses ya. Kemudian saya pilih OK di sini. Kalau dia ada warning ataupun error, mestinya di sini ada warna merah ya, atau ada pesan ya, menunjukkan bahwa simulasi kita gagal, sehingga apa yang harus kita perbaiki, seperti itu. Karena di sini tidak ada masalah, saya pilih close di sini. Kemudian saya di sini juga tutup. Nah, selanjutnya langkah kita adalah mengakses hasil simulasi. Nah, untuk mengakses hasil simulasi, caranya kita bisa menampilkan dalam berbagai tampilan ya. Ada tampilan grafik maupun secara tabel ya. Pertama saya akan tampilkan dulu yang bentuk tampilan gambar dulu. Di sini saya pilih view, kemudian saya pilih water surface profiles ya. Nah, di sini kita lihat di sini water surface profiles ya. Ini digambarkan untuk penampang dari 0 ke 100 tadi. Ini bentuk penampang atau profil alirannya di sepanjang saluran untuk yang PF1 atau peak flow 1 sebesar 10 meter kubik per detik. Jadi tinggi airnya itu adalah di level 4,62 meter ya, sedangkan elevasi dari saluran kita itu pada level 5 meter ya. Ini mungkin belum ditampilkan. Caranya kita untuk menampilkannya, kita pilih klik kanan, kemudian kita pilih variables ya, kita pilih variables, kemudian kita centang di sini ada left main channel bank elevation dan right main channel bank elevation untuk menampilkan elevasi dari tepi atau dinding sungai kita. Kita pilih OK. Maka di sini ditampilkan bahwa elevasi dari penampang sungai kita itu pada elevasi 5 meter, sedangkan elevasi muka air tinggi itu berada pada 4,62 meter. Di sini kalau kita lihat kedalaman aliran sepanjang saluran itu adalah sama ya, seragam, karena memang
kondisi batas aliran kita yang kita tetapkan itu adalah aliran yang seragam. Bagaimana kita memunculkan untuk yang peak flow yang kedua? Caranya di sini ada pilih profiles ya. Kemudian kita centang di sini ada yang peak flow yang kedua. Nah, maka di sini mungkin tidak terlihat, kita klik kanan, kita pilih full plot untuk menampilkan keseluruhannya. Maka akan terlihat juga untuk peak flow yang kedua. Yang kedua ini itu pada bagian atas di sini. Nah, kita lihat di sini untuk peak flow yang yang kedua. Ini water surface peak flow yang pertama, water surface peak flow yang kedua, yang ini tadi yang saya barusan tampilkan tadi, itu ternyata sudah melampaui dari elevasi saluran kita, itu berada pada elevasi 5,73 meter. Artinya sini sudah terjadi luapan banjir ya. Jadi saluran kita ini sudah tidak mampu lagi untuk mengalirkan air pada debit sebesar 40 meter kubik per detik tadi. Nah, sehingga ini nanti berikutnya bisa kita simulasikan bentuk profil aliran yang lainnya ya. Misalnya untuk debit aliran 30 meter kubik per detik, bagaimana elevasi muka airnya, kemudian 50 meter kubik per detik, bagaimana elevasi muka airnya, bisa kita simulasikan juga. Nah, ini alirannya karena di kondisi batas di hilirnya adalah aliran yang seragam, maka bentuk aliran seragam. Nanti kan kita coba simulasikan untuk profil aliran yang tidak seragam. Baik, ini adalah tampilan dari profil memanjang kita. Kita lihat coba untuk penampang salurannya. Caranya pilih view, kemudian cross sections, atau di sini ada pilihan di sini view cross sections. Nah, di sini kita lihat tampilan besar ya. Di sini kita lihat bahwa penampang saluran kita pada kondisi peak flow 1 ya, water surface peak flow 1 itu pada elevasi 4,79 ya, 4,62 meter ya elevasinya. Sedangkan pada water surface yang peak flow yang kedua itu berada pada elevasi adalah 5,73 meter ya. Sedangkan elevasi tertinggi dari saluran kita itu adalah pada level 5 meter. Nah, kemudian untuk saluran yang penampang lainnya kita bisa akses di sini ada river station untuk yang 0, 20 ya, 30, atau kita bisa menggunakan di sini ada tanda panah sini. Ya. Kita lihat, bisa melihat ya, karena di alirannya seragam maka di sepanjang saluran kedalamannya adalah sama ya. Seperti itu. Kemudian di sini juga ditampilkan untuk energi grade line-nya atau garis tinggi energi kita ya, merupakan nilai dari V kuadrat per 2G kalau kita ingat di dalam persamaan energi Bernoulli dalam ilmu atau hidrodinamika. Nilai ini dari level muka air ke garis hijau putih ini adalah nilainya V kuadrat per 2G, yaitu merupakan kinetic head atau tinggi energi kinetik akibat kecepatan aliran. Begitu juga untuk peak flow 1 maupun peak flow 2. Kemudian untuk melihat distribusi kecepatan di saluran kita ini, caranya kita pilih klik kanan ya, kemudian velocity distribution, kemudian kita pilih plot velocity distribution. Nah, di sini karena memang penampang kita memiliki saluran yang seragam ya, kemudian juga penampang ini memiliki coefficient Manning yang seragam juga, maka distribusi kecepatan kita itu ya juga seragam. Meskipun sebetulnya di dalam aliran yang sebenarnya itu ada perbedaan kecepatan, baik itu fungsi dari lebar dari saluran ya maupun kedalaman dari alirannya ya. Nah, di sini aliran Heckler satu dimensi hanya bisa menampilkan fungsi memanjang saja, fungsi memanjang dari saluran kita dari refer station 0 sampai refer station 100. Di sini kita lihat kecepatan aliran kita adalah 2,86 meter per detik ya. Itu untuk tampilan cross section. Selanjutnya tampilan yang ketiga untuk penampang kita bisa tampilkan dalam bentuk 3 dimensi. Di sini ada view, kemudian XYZ perspective plots ya, atau di sini juga ada namanya adalah view 3D multiple cross section plot. Nah, di sini tampilannya bisa kita atur untuk 3 dimensinya ya, seperti ini. Nah, kita bisa rotate ya, bisa kita atur ini ya, penampangnya seperti ini ya, meskipun tidak persis dia 3 dimensi, jadi hanya melakukan plotting untuk sumber X, Y dan Z saja seperti ini ya. Kemudian karena dia aliran 1 dimensi, berarti ya level muka airnya, aliran mantap muka airnya ya hanya seperti ini saja.
ya, bisa kita atur seperti ini. Tapi kalau di alirannya unsteady flow, ya, aliran tak mantap, maka ini bisa kita lakukan animasi di sini dan kita bisa lihat bagaimana terjadinya kenaikan maupun penurunan dari level muka air di sepanjang saluran seperti ini. Baik, ini saya close lagi untuk tampilan perspektifnya. Dan yang terakhir, tampilannya ya secara grafik maupun secara tabel ya. Untuk secara grafik di sini ada tampilan untuk view ya, kemudian ada hydraulic property tables atau stage and flow hydrographs ataupun rating curves ya. Misalnya stage and flow hydrographs, karena di sini alirannya aliran steady, maka di sini tidak bisa kita buka untuk stage and flow hydrographnya. Saya lanjut ke table saja, detail output tables ini. Nanti akan kita bahas untuk yang stage and flow hydrographs maupun yang properti yang lainnya di aliran tak mantap saja. Di sini saya buka yang detail output tables ya. Nah, di sini ada tampilan untuk peak flow 1 ataupun peak flow 2 yang kita pilih. Misalnya saya pilih peak flow 1 untuk representation yang mana, yang 0 sampai dengan 100 di sini. Saya misalnya pilih yang di 50, maka di sini akan ditampilkan secara rinci ya. Mulai dari nilai energi elevasi dari garis energinya, kemudian velocity head-nya, kemudian water surface elevation ya, critical water surface elevation artinya elevasi muka air kritik ya, debitnya berapa, kemudian kecepatan aliran berapa ya. Nah, termasuk juga kehilangan energi, kemudian juga luas alirannya ya, kemudian keliling basah, aliran luas penampang basah ya, kemudian juga termasuk kedalaman hidrolik, kecepatan rata dan seterusnya. Jadi di sini seluruh parameter hidrolik ya ini ditampilkan secara rinci untuk masing-masing dari penampang melintang yang kita simulasikan. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuka untuk tampilan tabel untuk summary dari keseluruhan. Di sini ada view, kemudian kita pilih summary profile summary table. Jadi kita ini menampilkan ringkasan dari profil alirannya, ataupun di sini ada view summary output tables by profiles ya. Nah, di sini kita lihat untuk seluruh profil dari penampang station 0 sampai dengan 100 itu ditunjukkan bagaimana variasi dari elevasi ya, kemudian juga kecepatan aliran ya, energy grid line ya, kemudian juga kecepatan aliran maupun luas penampang basah, angka fraud dan lebar permukaan airnya. Meskipun di sini juga tabel sini bisa kita lakukan modifikasi ya, kita bisa gunakan jenis tabel yang lain ataupun ada beberapa hal yang menjadi fokus kita untuk ditampilkan di dalam tabel ini. Pun juga tabel ini bisa kita kemudian nanti bisa kita ekspor ya, bisa kita copy and paste, masukkan ke dalam file Word atau file Microsoft Excel yang nanti kemudian kita bisa olah untuk lebih lanjutnya lagi. Baik, demikian untuk tutorial high class pada bagian yang pertama, yaitu simulasi dari aliran mantap di saluran terbuka ya. Kita akan lanjutkan tutorial berikutnya pada video yang selanjutnya ya. Nantikan tutorial berikutnya di channel ini dan jangan lupa klik like and subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.